Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi di podcast UMKM Channel Dana Review. Review apa adanya. Oke, teman-teman, apa kabar di hari ini? Semoga baik-baik saja, semoga sehat selalu dan semangat terus buat teman-teman semua. Oke, di kesempatan kali ini kita akan sharing dengan salah satu UKM yang keren juga dari Kota Solo tentunya. Di sini ada Mas Rido. Selamat pagi, semangat pagi Mas Rido. Selamat pagi Mas Danal. Ya, usahanya apa Mas Rido sudah kelihatan dan ada di bumper juga ya. Ini usahanya sosis khas Solo, sosis Gajahan mereknya. Dan nanti kita akan cerita sini juga dengan Mas Rido tentang usahanya, inspirasinya, kenapa bikin produk itu, dan customernya juga nanti mungkin ada wejangan ada kata-kata mutiara Mas wis untuk teman-teman semua. Dan sebelum nanti kita mulai, jangan lupa di like, subscribe, dan kasih komentar kita juga. Dan yang paling penting jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, Mas Rido, sosis Gajahan. Ya. Kenapa sosis, Mas? Sosis karena makanan khas Kota Solo. Makanan khas Kota Solo. Sosisnya ini tak buka ya Mas ya? Silakan. Buka. Nah, ini sosisnya ada beberapa varian ya Mas Rido ya. Yang dibawa ke sini ini yang isiannya apa Mas ini Mas? Ukus dan ini isiannya ayam. Isian ayam. Nah, ini teman-teman ya. Ini nanti diambil gambar juga biar lebih jelas. Ini ada Ukus ayam dan ini goreng yang sapi. Goreng ya. Apalagi kalau hujan-hujan ini pas Mas Rido ya, sama teh hangat, kopi gitu tuh. Cocok itu Mas. Yes, cocok ya. Oke, jadi lupa dietnya kapan. Oke, Mas Rido, kapan sih mulai usahanya sosis Gajahan ini? Saya mulai usaha sosis Gajahan sejak 2018. 2018. Berarti ini tahun keempat jalan. Oke. Variannya ada apa aja Mas? Selain yang dua ini? Awal-awal dulu cuma sosis basah ayam ya Mas. Sosis basah ayam. Oke. Berkembang menjadi sosis goreng ayam, kemudian berkembang lagi menjadi sosis goreng sama basah yang sapi dan vegetarian. Oh, jadi buat teman-teman yang diet bisa ya, ada yang VG. Oke, tapi jangan banyak-banyak. Nanti terus sak panci dia bisa sendiri gitu ya, sodoai. Nah, Mas, kalau untuk kemasan nih, jadi kan lambangnya ada gajahnya, atau memang daerah Gajahan ya? Iya, aslinya usaha ini. Ya awalnya memang dari Gajahan Pasar Kliwon usahanya. Kemudian saya buat desain packaging seperti ini biar dikenal lebih banyak orang lah. Banyak orang. Nah, awal inspirasinya menjalankan usaha sosis Gajahan itu apa sih Mas? Sosis Solo merupakan camilan atau makanan khas Kota Solo ya Mas ya. Ya, oke. Jadi sebelum saya memulai usaha ini sudah tersebar di mana-mana, kita jumpai di pasar, kemudian di warung-warung timlo, warung soto, itu banyak yang jualan sosis. Jadi kayak lauknya, tambahan lauknya gitu ya. Tapi untuk oleh-oleh sendiri, saya melihat kok belum ada atau oleh-oleh sosis Solo. Oke, yang khusus sosis Solo ya. Jadi kan kalau kita ke warung nih, mau oleh-oleh tetangga sosis Solo, packagingnya pasti plastik Mika itu kan kurang menarik Mas. Itu saya packaging sedemikian rupa dan respon masyarakat baik Kota Solo maupun di luar Kota Solo sangat baik. Oh, alhamdulillah. Nah, kalau untuk customer sendiri Mas, udah sampai mana aja Mas customernya? Customer Solo, luar Kota Solo, kemudian terakhir kemarin kita tuh sudah 3 kali pengiriman ke Singapura juga. Singapura? Jadi orang Solo yang tinggal di Singapura itu sudah 3 kali ini kirim di Singapura. Dimulai dari pas masa pandemi kemarin berarti? Berarti pandemi malah ada rezeki ya Mas ya? Iya, jadi karena kita punya inovasi waktu pandemi ini Mas. Jadi ada yang kemasan frozen ketika orang luar Kota Solo tidak bisa masuk ke Solo atau tidak bisa keluar rumah dan pengen makanan khas Kota Solo ini, kami menyediakan yang frozen. Oh, jadi teman-teman yang mau beli itu bisa yang memang sudah siap makan atau yang frozen. Nah, kalau yang frozen Mas, itu prosesnya kita kayak ngukus sosis gitu, goreng sosis, atau ada proses khusus nggak Mas kalau kita mau beli? Prosesnya sih Mas, untuk yang kukus ini memang sudah dikukus, kemudian kita sudah dingin, kita masukkan ke
plastik plastik frozen khusus, kemudian kita vakum dan masukkan ke freezer. Kalau jadi untuk gorengnya ini belum kita goreng, jadi mentah digulung, kemudian langsung masuk plastik, vakum, divakum, masukkan freezer. Jadi nanti kalau yang sendiri. Kukus sama goreng memang perlakuannya agak beda ya. Beda. Kalau yang kukus sama kukus yang di frozen, kalau yang sosis goreng masih mentah gitu. Jadi teman-teman yang mungkin di luar kota yang ingin ngasain sosis gajahan bisa bisa beli versi frozennya. Iya benar. Yang mungkin jadi penasaran di teman-teman semua Mas ya, karena kan Mas Rido dari tahun 2015 mulai usaha dan sampai sekarang alhamdulillah ekspansinya luar biasa dan ada di rest area ya Mas ya. Ada. Rest area berapa Mas? Di KM 456 Solo 3. Oh yang hits itu loh teman-teman yang ada jembatannya. Jadi kalau teman mau ke antar rest area nggak usah nyebrang putar balik dulu, tapi bisa langsung nyebrang. Dari kapan Mas di rest area itu Mas? Rest area berarti jalan 2 tahun ini Mas. Jalan 2 tahun ini. Oke. Nah Mas ini masuk ke mulai masuk ke intinya kita podcast hari kali ini Mas. Bisa di-share mungkin dengan teman-teman Mas. Apa sih strateginya, terus bagaimana Mas Rido juga menjaga biar sosis gajahan itu selama tahun keempat ini, masuk ke tahun keempat itu bisa Mas ya, naik, tapi naiknya enggak yang kalau sekarang banyak ya non saya Mas ya, kan banyak tuh jajanan kekinian yang timbul tenggelam. Kalau Mas itu kan kami lihat kan progresnya itu naik, tapi enggak yang sampai yang langsung tinggi pelan-pelan yang tahu-tahu endorse-nya banyak gitu kan. Nah, ada strategi khusus gak sih Mas? Sebenarnya ada sih. Kalau saya sendiri sih memang ada beberapa strategi Mas. Salah satunya memanfaatkan media online. Media online kayak Instagram gitu ya. Itu sangat membantu juga kami. Kemudian kami selalu mengikuti perkembangan pasar Mas. Kayak mulai dari dulu itu dari satu menu kemudian menjadi 5 menu. Itu juga bukan permintaan saya, tapi permintaan pasar. Dan itu masukan dari customer. Jadi saya memenuhi masukan dari customer. Dan mulai dari produksi, kemudian pembayaran juga. Kadang-kadang minta cash. Sekarang kan udah sudah e-money Mas. Jadi non tunai ya. Non tunai saya harus mengikuti mereka seperti itu. Jadi di outletnya Mas Rido itu sudah ready, mau tunai bisa, non tunai bisa. Udah. Jadi kalau saya sih lebih ke menuruti masukan dari customer. Betul. Jadi kita akan meningkat dengan sendirinya seperti itu Mas. Jadi intinya customer mengkritik itu bukan nggak suka, tapi mungkin dia pengen produk ini lebih bagus lagi kan ke depannya. Nah kalau bicara tentang customer nih, caranya Mas Rido itu menjaga customer dari 2015 sampai sekarang, sampai si customer itu ada yang rela dikirim produknya dikirim produknya Mas Rido sampai ke Singapura, itu gimana sih Mas? Untuk menjaga customer sih saya melakukan pendekatan melalui medsos juga, selalu membalas kritikan masukan dari customer, kemudian saya selalu WA mereka mengucapkan selamat pagi, selamat ulang tahun seperti itu. Sampai segitunya ya. Jadi melakukan pendekatan. Punya kayak tim sendiri yang ini customer ini punya ulang tahunnya kapan nih? Punya. Terus customer ini sukanya produk apa gitu? Ada. Keren ya. Itu. UKM tapi udah ngerti, udah sadar bahwa customer itu nggak cuma pengen beli tok ya, tapi pengen jadi temen lah ya. Sebenarnya sepele Mas, langkah-langkah sepele tapi mengena di hati mereka dan untuk menjaga hubungan customer sebenarnya itu. Jadi kita kadang tuh ngertinya kalau customer cuma pengen beli murah itu tok, tapi ternyata mereka pengennya juga diperhatikan ya. Pendekatan. Oke, nah kalau untuk penjualan Mas, itu penjualannya outletnya di mana, onlinenya di mana Mas? Kalau penjualan sih kami ada di 3 tempat Mas. Pertama di Solo ya. Di Solo pertama di depan Solo 2, kemudian satunya di rest area. Kemudian kalau di Solo sendiri di depan Soto Gading itu Mas. Yang satu itu. Kemudian samping Serabi Noto Suman. Kemudian yang di rest area KM 456 itu. Mungkin minta doanya dari Mas Danar tahun ini mungkin bisa buka di bandara sama di Karanganyar. Amin. Karanganyar. Rencana. Amin. Moga
nggak cuma di Karanganyar Mas ya. Siapa tahu teman-teman mungkin ada yang jadi agennya boleh ya kalau jadi agen reseller biasanya. Reseller gitu Kami ya. punya reseller di berbagai tempat, Jakarta, Cikarang, Surabaya, Malang, seperti itu. Itu punya. Bahkan tadi Mas Rido sempat cerita di salah satu brand soto terkenal itu sampai berapa ribu Mas? Dia ngordernya 2.000 per minggu. 2.000 seminggu loh. Bayang no, ini aja kalau segini dia bisa satu orang kenyangnya minta ampun 2.000 loh. Seberapa banyak itu? Cuman satu, istilahnya cuman satu kota ya, Jakarta. Satu kota, ya? Iya, Jakarta. Oke, keren. Nah, kalau online-nya Mas, udah main kayak di toko online gitu nggak Mas? Kayak Tokopedia, Shopee atau yang lain-lain gitu. Kebetulan makanan basah kita belum bisa ya? Mas, karena apa? Untuk pengiriman jangka waktunya kan belum bisa sampai lah sehari. Tapi tanpa itu pun dengan yang berjalan selama Tapi kita Mas, apa namanya, udah kerjasama dengan apa namanya Kuliner Solo yang melakukan promosi, nggak cuma sosis tapi yang lain. Nah, tapi ngambilnya tempat saya. Di mereka yang apa bekerja lah, saya cuma menyuplai makanannya. Jadi teman-teman ini juga poin ya, maksudnya nggak harus semuanya di online kan ya Mas ya. Iya. Kadang yang cuman kita menjaga interaksi sama customer aja itu udah ya jadi kelakanan ya Mas ya. Iya. Bahkan saya tuh pernah ditanya Mas Rido, ada yang dari Surabaya jauh-jauh ke sini ya Mas ya. Lewat tol loh. Nah, tol biayanya berapa? Jajanannya harganya berapa? Karena pengennya sama sosis Solo. Berarti kalau setahu saya di Solo belum ada yang kayak gini ya Mas ya. Maksudnya yang sengaja menjual sosis Solo dengan pack yang bagus, nggak cuma tadi plastikan kerdusan itu toh, tapi memang packnya bagus, ada frozen. Ada. Kayaknya baru jenengan ya, makanya perintisnya gitu ya, 2018. Pionirnya sosis Gajahan. Sosis Solo banyak teman-teman, cuman yang istilahnya merapikan dan konsepnya itu jadi kayak sosis Gajahan tuh kayaknya wis siap masuk kemana-mana gitulah ya. Itu sosis Gajahan. Nah, selama pandemi nih Mas, dari tahun 2020 sampai sekarang jalan tahun ketiga ya. Yang katanya ya moga-moga segera endemi ya, bukan pandemi lagi. Apa yang Mas Rido lakukan untuk bertahan selama dari tahun 2020 pandemi ini sampai sekarang, dan mungkin apa sih yang pengen dilakukan lagi ke depannya buat Mas Rido? Sebenarnya banyak sekali cerita di masa pandemi tahun 2020 sampai sekarang ya Mas. Salah satunya awal-awal dulu memang nggak ada apa namanya, sepi, nggak berani orang keluar rumah, mengaruhi produksi kali. Bahkan produksi kita pun kita jarangkan, artinya satu hari produksi, satu hari tidak. Tapi untuk seluruh karyawan saya mohon untuk masuknya pun di apa namanya, di shift. Jadi saya tidak merumahkan mereka. Yang penting mereka bisa bekerja dengan saya walaupun tidak full seperti itu Mas. Jadi untuk inovasi selama pandemi ya itu Mas, saya melebarkan sayap yang di frozen itu, inovasi saya, kemudian melebarkan apa namanya, menambah reseller saya di luar kota. Jadi pengiriman saya lewat frozen itu Mas. Oke, berarti nggak ada PHK ya Mas ya? Nggak ada selama tapi ini. Memang di shift ya? Yang penting karyawannya Mas itu tetap kerja walaupun ada pengurangan, dan itu mereka terima-terima aja Mas ya? Iya Mas. Oke, nah terakhir nih Mas, mungkin ada closing statement dari Mas Rido buat teman-teman yang ada yang mungkin yang nonton baru mau menjalankan usaha, atau usahanya lagi kena pandemi, atau usahanya udah jalan tapi bingung habis ini mau ngapain gitu. Mungkin ada apa ya, kayak tips trik atau mungkin kata-kata motivasi buat teman-teman. Kalau saya untuk teman-teman yang baru atau akan memulai usaha ya Mas ya, dari saya adalah bisnis adalah keputusan tanpa ragu. Keputusan tanpa ragu. Artinya apa? Banyak orang yang mau memulai usaha, mereka sudah punya apa namanya, planning sana-sana, tapi tidak mau memulai. Jadi cuma hanya jadi angan-angan aja. Seperti itu. Catat tuh ya. Kalau yang lagi merasakan lagi terdampak pandemi Mas. Tapi terdampak pandemi sih kita harus pintar-pintar melakukan inovasi terhadap produk kita Mas. Apa yang dimaui oleh customer kita lakukan. Oke, jadi istilahnya dinamis lah ya. Harus ngikutin pasar maunya apa gitu. Jadi jangan menguatkan ego kita, harus seperti ini, seperti itu. Oke. Nah, kalau kalau
Mas Ridho sendiri Ya. itu alamatnya nanti kita itu di Maps ada ya di Google. Ada. Google Khusus jajan. di Google Maps ada di apa ojek online Ada kayak di Gojek ada, udah ada. Oke. Ya, teman-teman mungkin cukup sekian dulu. Mas Ridho makasih Ya. sudah sabar, tadi kita ada sedikit kendala teman-teman. Jadi Mas Ridho ini sudah nunggu juga. Ngapunten sebelumnya Mas. Terima kasih sudah hadir di podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan inspirasi buat teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, juga share video ini. Dan jangan lupa juga nanti ada medsosnya Sosis Gajahan, kita sertakan di situ. Silakan kalau mau follow di Instagram ada Mas ya. Ada @sosisgajahan. Dan nanti kalau kontak saya share juga nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa Mas. Dan itu teman-teman silakan kalau mau beli, mau ngerasakan, mau ngicipin, monggo. Mau beli yang basah, mau yang goreng, mau yang frozen, mau yang vegan daging silakan. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih Mas Ridho inspirasinya. Semoga sukses terus saja, sehat terus. Dan jangan lupa nanti kalau lain waktu kita repotin biar bisa menginspirasi teman-teman semua. Siap. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.